Hai gengs, jumpa lagi dengan Miss Gila Film. Kali ini akan mereview sebuah film yang berjudul A Score to Settle, yang menceritakan seorang laki-laki yang keluar dari penjara dan ingin menebus waktu yang hilang bersama anaknya. Namun ternyata sang anak telah meninggal dunia. Untuk lebih lengkapnya, simak alur cerita film ini ya. Agar lebih semangat bikin kontennya, jangan lupa untuk support dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Scene awal, kita akan diperlihatkan seorang laki-laki yang terikat di atas kursi dan dihajar sampai berdarah-darah. Kemudian ada Max, ketua mafia, dan Frankie yang sedang mengajarinya bermain bisbol. Yang menjadi sasarannya adalah laki-laki di atas kursi tersebut. Ketika bola itu melesat dan salah sasaran, Max marah dan meminta Jimmy Dragon untuk menghajar kembali orang itu. Frankie berinisiatif mengambil bola tersebut bersama San Quentin. Ketika kembali, ternyata Max sudah memukuli pria tersebut menggunakan tongkat bisbol hingga meninggal. Scene berganti pada masa saat ini. Frankie yang sudah terlihat tua sedang diperiksa oleh dokter yang mengatakan bahwa dia harus tidur kalau ingin tetap hidup. Ternyata gengs, Frankie mengidap penyakit insomnia akut. Dia tidak bisa tidur dan sering mengalami halusinasi. Karena penyakit itulah, Frankie dibebaskan dari penjara. Hukuman yang seharusnya 6 tahun tiba-tiba berubah menjadi seumur hidup. Akhirnya Frankie dibebaskan. Ketika berjalan keluar dari penjara, dia melihat anaknya Joy atau Joseph sedang berjalan ke arahnya. Frankie bertanya, "Kita akan berjalan kaki?" Joy mengatakan bahwa mobilnya telah dia jual untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Frankie mengatakan bahwa dia tidak keberatan jalan kaki. Akhirnya mereka berjalan kaki hingga pagi tiba. Pagi itu mereka sedang berada di food truck membeli kopi, namun hanya Frankie. Joy tidak mau. Kemudian mereka naik taksi menuju ke rumah lama mereka. Joy mengatakan bahwa rumah itu sudah ada yang menempati. Frankie datang ke rumah itu karena ingin mengambil uang yang dia simpan di halaman belakang rumah tersebut sebelum dia dipenjara. Dengan membawa sekop, Frankie menuju halaman belakang rumah dan mulai menggali, hingga dia menemukan kotak besi miliknya dulu. Ketika dibuka, kotak itu penuh berisi uang dan tongkat bisbol yang dulu digunakan Max untuk membunuh. Frankie kembali ke mobil dan memperlihatkan foto Joy dengan memakai seragam dan tongkat bisbol. Kemudian mereka pergi ke hotel untuk menginap. Joy menolak karena dia tidak mau menjadi bagian gelap dari masa lalu ayahnya. Namun akhirnya Joy mengikuti keinginan ayahnya setelah dibujuk dengan memperlihatkan foto dari ibunya. Frankie mengatakan bahwa ibunya yang ingin membawanya ke sini. Frankie bersiap untuk makan malam dengan Joy. Dia menyimpan semua uangnya di berangkas. Kemudian di restoran, Frankie meminta Joy untuk memesan apapun yang dia inginkan. Namun Joy menolak. Mereka memperhatikan seorang wanita yang sedang berkencan dengan laki-laki yang layak menjadi kakeknya. Joy mengatakan bahwa ayahnya masih ada harapan. Joy melepas semua bajunya. Dia tidak membawa baju selain yang dipakainya. Frankie mengatakan bahwa mereka akan berbelanja besok pagi. Ketika Joy tertidur, Frankie keluar menuju tempat Sleepy, gangster yang menjual senjata ilegal. Di sana dia tidak bertemu dengan Sleepy, namun bertemu dengan anaknya yang menggantikan posisinya. Akhirnya Frankie mendapatkan senjata yang diinginkannya. Scene berganti ketika Frankie menemui San Quentin yang lebih dikenal dengan Hugh di tempat dia bekerja. Hugh meminta maaf atas semua yang telah dialami Frankie karena harus dipenjara untuk menutupi kesalahan Max. Frankie bertanya tentang kematian Max, dan Hugh hanya mengiyakan. Frankie bertanya tentang Jimmy Dragon dan Tank, namun Hugh mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu tentang mereka berdua, karena selama ini dia sudah keluar dari dunia gelap itu. Frankie marah, namun akhirnya Hugh mengatakan bahwa dia bisa membantu untuk menemukannya. Karena kesal, Frankie menuju toilet. Dia kembali mendengar suara-suara tembakan di kepalanya. Scene berganti ketika Frankie berada di kamar hotel. Dia mencari Joy di seluruh ruangan, namun tidak menemukannya. Frankie berteriak histeris karena takut Joy meninggalkannya. Tiba-tiba Joy datang dan bertanya, mengapa ayah berteriak-teriak ketika semua orang masih tertidur? Pagi harinya mereka berbelanja bersama, membeli jam tangan, membeli HP bersama ayahnya. Bahkan Joy melakukan video call ke HP ayahnya dan mengucapkan selamat datang di abad 21 Pak Tua. Kemudian mereka juga membeli mobil dan melakukan test drive. Mereka tertawa dan terlihat sangat bahagia. Malam harinya mereka berdua mengobrol sambil minum. Tiba-tiba muncul laki-laki yang berprofesi sebagai agen wanita penghibur. Dia memberikan kartu nama kepada Frankie. Joy mengatakan agar ayahnya menyimpan kartu nama tersebut. Ketika akan masuk ke dalam kamar, mereka bertemu dengan wanita yang pernah mereka temui di restoran. Joy meminta ayahnya untuk mendekati wanita itu dan mengajaknya berkencan.
Akhirnya Frankie memberanikan diri mendekati wanita itu. Mereka berkenalan dan akhirnya Frankie dan Simon melakukan kencan semalam. Frankie menemukan tempat Jimmy Dragon. Dia masuk dan menodongkan senjata ke arah Jimmy. Namun Jimmy mengatakan bahwa tidak seharusnya Frankie membunuhnya karena dia tahu tempat persembunyian Max. Mendengar hal itu, Frankie terkejut dan bertanya, "Max masih hidup?" Jimmy tersadar bahwa Frankie tidak mengetahui fakta kalau Max masih hidup. Paginya, Frankie kembali ke kamar hotel dan Joy mengatakan bahwa dia mengira ayahnya pergi ke Las Vegas untuk menikah dengan Simon, wanita yang diajak kencan ayahnya. Frankie mengatakan bahwa dia tidak ingin membahas hal itu. Frankie berkata bahwa dia telah bertemu dengan Jimmy Dragon. Joy marah karena ternyata ayahnya masih berniat membalas dendam. Frankie membawa tasnya yang berisi senjata. Joy mengatakan kalau ayahnya masih tetap ingin pergi, maka dia akan pergi dan tidak akan menemui ayahnya lagi. Frankie tertegun mendengar ucapan Joy, namun Frankie tetap keluar tanpa mengindahkan ucapan Joy tersebut. Dengan mengendarai mobilnya, Frankie menemui Tank yang bekerja sebagai jaga. Frankie bertanya tentang keberadaan Max. Tank yang merasa berhutang budi terhadap Frankie mengatakan bahwa Max berada di panti jompo. Frankie berterima kasih dan kemudian menembak Tank tepat di kepalanya. Frankie kembali ke hotel dan Joy sudah tidak ada. Akhirnya Frankie meminta tolong kepada bellboy agar menolongnya untuk menghubungi Joy. Ketika dicek nomor kontak dan riwayat panggilan di HP Frankie, ternyata kosong. Tidak ada satupun nomor kontak yang tersimpan di HP tersebut. Frankie mengatakan bahwa HP itu baru dia beli kemarin. Akhirnya Frankie meminta agar dicatatkan semua alamat panti yang ada di sekitar daerah itu. Awalnya bellboy tersebut menolak. Namun ketika ditawarkan uang $500, akhirnya dia bersedia menolong Frankie. Dengan berbekal alamat yang diberikan oleh bellboy, Frankie mencari Joy. Namun dia tidak menemukannya. Ketika dia teringat suatu tempat, Frankie berbalik arah dan menuju tempat tersebut. Ternyata tempat tersebut adalah tempat para gelandangan. Frankie berteriak-teriak memanggil Joy. Tiba-tiba dia mendengar seseorang memanggil dengan sebutan ayah. Dia melihat Joy sedang sakau setengah sekarat. Frankie membawa Joy kembali ke hotel. Joy mengatakan bahwa ayahnya tidak perlu khawatir dengan kondisinya. Frankie bercerita bahwa dulu ketika dia menerima tawaran Max, hal itu karena pengacara Max mengatakan bahwa hukuman maksimal 6 tahun. Dan ternyata 6 tahun itu berubah menjadi seumur hidup. Dia dengan bodohnya menerima karena berpikir bahwa uang $450.000 bisa menebus hal itu. Kalau kalian perhatiin nih, baju yang dipakai Joy tidak ganti-ganti ya. Paginya mereka pergi ke makam Lorraine, istri Frankie. Joy menunjukkan arah jalan menuju ke makam ibunya. Ketika menaruh bunga di atas makam istrinya, Frankie melihat satu makam yang bertuliskan Joseph Carver. Akhirnya, di sanalah Frankie tersadar bahwa Joseph atau Joy anaknya telah meninggal. Dan yang selama ini bersamanya hanyalah wujud dari halusinasinya saja. Flashback scene memperlihatkan bahwa ketika Frankie berbelanja dengan Joy, ketika dia makan malam dengan Joy, ataupun ketika dia bercerita di samping bed up ketika Joy mandi, ternyata dia sendirian. Disinilah terjawab mengapa Joy tidak pernah ganti baju. Itu karena dia sudah meninggal dengan memakai baju tersebut. Joy mengatakan kalau semua yang ayah lakukan itu untuk aku, maka berjanjilah padaku. Cukup menjauh dan memulai semuanya kembali. Frankie menatap Joy tanpa menjawab. Frankie akhirnya kembali ke hotel dan memasukkan semua uangnya ke dalam tas, kemudian keluar dari hotel. Frankie menemui Simon. Dia memberi Simon bunga dan tas yang dibawanya. Simon bertanya, "Apa ini?" Frankie menjawab bahwa itu uang. Ada lebih dari sekitar $100.000 di dalamnya. Simon mengatakan dia tidak bisa menerima pemberian itu. Frankie kemudian mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan uang itu dan dia tidak memiliki orang lain yang akan dia beri. Frankie berlalu sambil mengucapkan terima kasih kepada Simon. Frankie membawa kotak bingkisan. Dia mengendarai mobilnya menuju panti tempat Max dirawat. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan perawat yang menangani Max. Perawat itu mengatakan di telinga Max bahwa Frankie Carver datang. Frankie memanggil Max dengan sebutan paman. Perawat itu pun meninggalkan Frankie di dalam kamar bersama Max. Frankie mendekati Max sambil mengatakan bahwa 19 tahun dia telah menepati janjinya kepada Max. Namun Max sepertinya tidak. Frankie menaruh tongkat bisbol itu di atas dada Max sambil mengatakan maaf bahwa dia telah menyalahkannya. Frankie keluar menemui perawat itu dan bertanya, siapa saja yang mengunjungi Max selama ini?
Perawat itu mengatakan bahwa selama ini hanya satu orang saja yang pernah menjenguk Max. Frankie bertanya nama orang tersebut, dan perawat itu mengatakan inisial atau nama panggilan orang itu adalah Hugh. Frankie tersadar bahwa ketika Max koma, yang menggantikan posisinya adalah San Quentin. Berarti yang membunuh Joy adalah San Quentin. Dengan perasaan marah, Frankie keluar dari panti. Namun dia disambut dengan tembakan. Ternyata Jimmy Dragon membuntukinya dan sudah siap menembaknya. Terjadilah tembak-menembak di depan panti. Frankie berhasil menembak kaki Jimmy yang akhirnya menyerah. Namun akhirnya Frankie menembak Jimmy tepat di kepalanya. Scene berganti, Frankie mendatangi gereja tempat pernikahan anak Hugh. Dia menyelinap masuk ke ruang pengantin. Hugh merasa ada yang tidak beres. Akhirnya masuk ke dalam dan melihat Frankie menodongkan pistol ke arahnya. Frankie berkata, "Kau membunuh anakku dan berbohong kepadaku. Max koma dan akhirnya kau yang mengambil alih." Hugh berusaha membujuk, namun malah terkena tembakan di kakinya. Hugh mengatakan bahwa Joy seorang pecandu yang sering datang untuk meminta uang kepadanya. Jika tidak diberi, maka Joy akan mengamuk dan mengancam akan melaporkan semuanya. Frankie seakan-akan melihat dan mendengar ketika Joy ditembak. Hugh mengatakan bahwa dia sudah berubah dan saat ini hanya akan melakukan hal yang baik. Frankie menjatuhkan senjatanya dan melangkah keluar. Namun dia ditembak pada bagian bahu oleh anak Hugh. Frankie melangkah keluar. Namun di luar gereja, puluhan polisi telah mengepung tempat itu dengan posisi siap tembak. Polisi memberi peringatan agar Frankie menyerah dan tiarap. Ketika Frankie ingin mengambil foto Joy di saku belakang celananya, polisi mengira Frankie mengambil senjata. Akhirnya dia ditembak dari segala penjuru. Frankie terjatuh sambil membawa foto Joy. Tiba-tiba Joy muncul di hadapan Frankie dan bertanya, "Apa yang akan ayah lakukan sekarang?" Frankie menjawab, "Meminta Tuhan untuk mengampuniku." Joy tersenyum dan mengatakan, "Kita bisa bersantai sejenak." Akhirnya Frankie menghembuskan nafas terakhirnya. Polisi datang mendekat dan film pun tamat. Demikian review film kali ini. Hal yang dapat kita petik dari kisah ini adalah bahwa balas dendam itu bagaimanapun juga itu tetap tidak akan menghasilkan hal yang baik. Jadi seharusnya kita belajar dari pengalaman dan memulai hal-hal baru demi memperbaiki hidup kita. Terima kasih. See you next time dan bye-bye.